sebagai dasar diberikan untuk melakukan refleksi diri. Kita mengenal Pancasila sebagai akar-akar yang menyambung masa lalu dan masa depan. Kita bersama, tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna dari sila-sila Pancasila dan seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang guru, dan seorang siswa di masa pandemi ini? Saat ini sekarang sulit membanggakan sisi positif dari bencana yang melanda karena pandemi ini. Kita secara bersama-sama mengalami krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Tetapi di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendatar darah daging di masa masyarakat kita. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan lebih peka, kita bisa melihat begitu banyak pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungan. Masing-masing lilin-lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertahankan nyawa setiap hari untuk menyelamatkan pasien COVID. Talinya dipakai. Kita melihat lilin-lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah pelajar di daerah-daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Pandemi ini menantang negara kita dalam menguji ketangguhan kita sebagai Indonesia. Harus menyala di hati perbuatan kecil dalam besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Ya. Maaf bila ada kesalahan, karena yang sempurna hanya pacar saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dakin ya sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Karena di sininya penilaiannya dari melalui volume suara ya, kemudian kesesuaian tema, ekspresi, kemudian bahasa ya. Sedikit ya, boleh dicari, tapi temanya tadi apa sih? Kesaktian Pancasila. Ya. Mungkin nanti kalau berpidato jangan terlalu cepat ya, karena dia yang mendengarkannya atau audiensnya emang mendengarnya ya. Kalau terlalu cepat saya yang sudah kejar baginya. Untuk ekspresinya nanti ekspresinya di tingkatkan lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Khadijah, perwakilan dari kelas 9D, akan membacakan pidato tentang bangkit bersama Pancasila. Bapak, Ibu guru yang terhormat, serta teman-teman saya cintai dan banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, Ibu dan Bapak guru beserta teman-teman, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi landasan atau acuan bangsa. Pancasila juga sebagai pandangan hidup. Artinya, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Pancasila pun merupakan alat pemersatu bangsa dengan lahirnya 5 sila tersebut. Hari lahir Pancasila juga merupakan momen menghormati sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada hari kesaktian Pancasila ada peristiwa, yaitu peristiwa PKI atau yang lebih dikenal dengan singkatan G30SPKI pada tanggal 30 September. Karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diperingati sehari setelah peringatan
sebesar 30 SPKI. Peringatan ini bertujuan agar bangsa Indonesia mengingat kembali peristiwa 30 SPKI dan mencegah terulangnya kembali peristiwa tersebut. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yang itulah mengapa PKI dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia. Pada zaman sekarang, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi tantangan. Zaman sekarang, kehidupan serba bebas, meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Terdapat beberapa hal negatif akibat kebebasan yang tak terbatas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, tawuran, terpelajar, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menimbulkan konflik yang membuat persatuan dan kesatuan berkurang. Persatuan dan kesatuan bangsa harus kita tingkatkan lagi agar cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita bangkit bersama Pancasila dengan mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah cukup baik. Untuk kedepannya mungkin ekspresinya bisa lebih ditingkatkan lagi, karena jika kalian terlalu terpaku pada teks, maka ekspresinya juga tidak gitu. Makanya jangan lupa tatap audiens. Kenapa? Karena kita itu bukan hanya juri tapi audiens juga. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja atas Allah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga kesehatan. Bapak, Ibu, dan teman-teman saya yang saya hormati, saya di sini, saya berdiri sini, saya akan berpidato tentang bangkitnya bersama Pancasila. Setelah 1,5 tahun bersama menghadapi segala tantangan ini, hari ini kita memperingati bangkit bersama Pancasila. Di tengah upaya para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan sajak kelahirannya. Sampai hari ini Pancasila adalah kekuatan kita untuk membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa semua situasi dan kondisi kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. Ibu dan Bapak guru dan teman saya yang saya hormati, situasi pandemi ini telah menunjukkan dengan lebih jelas sejumlah tantangan yang harus kita tangani untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam tantangan ini banyak sekali hal tantangan yang kita coba kan model dari tantangan itu tidak harus baru juga model berusaha tapi udah menyerah. Tenang kawan, masih ada hari esok untuk kita untuk berjuang bersama. Merdeka! Merdeka! Salah satu dari tantangan tersebut adalah kemenangan geografis dan sosiologis yang menyebabkan tidak semua anak Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan selama pandemi. Nah, ada juga banyak sekali
anak yang tidak mendapatkan akses yaitu akses dalam pendidikannya, kemudian dalam mungkin contohnya dari bahasa Inggris, mungkin saya bisa bahasa Inggris. Nah, dalamnya bukannya yang nggak bisa itu bukannya nggak bisa, tapi berjuang untuk bisa, bahwa kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita ini bisa bahasa Inggris. Mereka peringatan bangkit bersama Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. Nah, selama ini upaya yang kita lakukan lebih berfokus pada hasil akhir dan mensampaikan integrasi budaya dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut, inilah waktunya kita merancang keseimbangan baru yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan konversi alam. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan membangun bangsa dan negara kita. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia. Tuh, anak-anak Indonesia, kita ini anak Indonesia bukan? Orang Indonesia berpikir, oh kumaha itu pikiran, lo joget-joget, lalu. Nah, untuk mengembangkan potensinya sendiri, nah dalam kita ini anak-anak Indonesia mengembangkan sebuah potensi, bahwa tunjukkan bahwa kita ini mampu untuk bisa menjadi orang yang berbakat. Potensi sendirinya dengan kemampuan dan panggilan hatinya. Inilah titik berangkat kita. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila. Nah, dalam suatu berkaryanya itu, kita bisa melahirkan generasi pelajar Pancasila. Contoh, padahal kita jagonya nih dalam hal atletik, kemudian bisa main voli. Nah, kita tunjukkan bahwa kita ini sebagai generasi pelajar Pancasila. Terus ada kita ini pintar dalam melakukan hal-hal yang model seni budaya, model menggambar atau melukis kaligrafi. Lalu yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Kepada semua siswa dan siswi dan ibu guru yang saya hormati, saya yang ucapkan selamat memperingati bangkit bersama Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, mari membangun Indonesia yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpidato. Ketika berpidato itu kan ada 4 metode. Boleh ada yang menggunakan metode naskah. Ibu dan Bu Lewi sudah bilang, ketika menggunakan metode naskah boleh membaca naskah tapi tetap tidak terpaku kepada naskah. Karena di sini kalian kan dihadapi dengan audiens dan juri. Itu ya, harus diperhatikan lagi ketetapan bahasanya juga, kemudian perancangannya juga sesuaikan juga bahasanya. Juri yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan hari ini. Teman-teman dan guru-guru sekalian, merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua bagaimana pada tahun ini Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Keberhasilan kita di panggung global adalah hasil dari gerakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya yang terus kita dorong dan kuatkan bersama. Dengan terobosan kurikulum Merdeka yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, termasuk proyek pembuatan profil pelajar Pancasila, anak-anak Indonesia didorong menjadi pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong mandiri, bernalar krisis, dan kreatif. Di samping itu, para seniman dan budayawan kita saat ini semakin tergerak untuk berkarya dalam semangat gotong royong serta terobosan dana abad kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Ruang ekspresi dan apresiasi semakin terbuka lebar dengan menguatkan komunitas serta lembaga dan organisasi seni dan budaya. Ibu bapak guru, tenaga kependidikan, pelaku budaya, serta pelajar di Indonesia yang saya hormati dan banggakan, sakitnya Pancasila terletak pada bagaimana kita menjadikan nilai-nilai di dalamnya sebagai petunjuk dan tujuan hidup kita sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Kita perlu bergotong royong untuk mewujudkan satuan pendidikan dan ruang-ruang kebudayaan yang aman dan nyaman, yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, serta bebas dari kekerasan. Saktinya Pancasila terletak pada komitmen bersama kita mewujudkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya, merdeka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dan untuk berkarya. Kemendikbudristek telah berkomitmen untuk terus menghadirkan transformasi yang selalu sejalan dengan pesan Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila, yakni bahwa di atas kelima dasar Pancasila kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Untuk itu, di atas kelima dasar Pancasila, kita terus bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar dan merdeka budaya, membawa Indonesia melompat ke masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya? Oke, menurut kalian yang akan menang nanti siapa nama dari 4 penampil ya? 9 orang? Oke. Jadi berarti ini ya saya sampaikan mengenai pendapat orang mengenai penampil masing-masing. Kalau boleh dibilang cukup baik, terutama dari segi ya ketepatan bahasa dan kesesuaian tema. Akan tetapi dari segi ekspresi sayangnya kurang begitu menunjukkan ekspresi yang kami mungkin harapkan ya anak-anak ya. Tapi selebihnya ini sudah cukup baik. Satu kekurangan bukan membuat apa yang sudah dilakukan begitu dan maksimal. Tentunya kami apresiasi sekali. Mudah-mudahan nanti sesuatunya bisa menunjukkan penampilan dengan tidak kalah baiknya dari beberapa penampil sebelumnya. Mungkin itu saja yang lanjut. Terima kasih. Saya dihormati Bapak Kepala Sekolah yang sangat terletak pada bagaimana masyarakat Indonesia menjadikan nilai-nilai luhur identitas bangsa Indonesia, yakni gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila sebagai petunjuk dan tujuan hidup sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Puncaknya adalah pembacaan naskah ikrar kesetiaan kepada Pancasila. Ikrar kesetiaan Pancasila tersebut sebagai bentuk tekad yang bulat untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saktinya Pancasila terletak pada komitmen bersama kita mewujudkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya, merdeka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dan untuk berkarya. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita mewujudkan kemerdekaan yang sebesar-besarnya, merdeka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dan untuk berkarya. Mungkin hanya itulah pidato yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dalam pengucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat semua?
Tidak luput juga para teman-teman dan rekan-rekan saya yang terjebak friendzone. Pertama-tama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas nikmatnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Muhammad Hadi Tanzuri dari kelas 9A, untuk membacakan pidato yang bertema Bangkit Bersama Pancasila. Teman-teman yang saya hormati, kita sebagai kaum muda Indonesia menjadi kunci kesuksesan bangsa Indonesia. Namun sayang seribu saya, masih banyak penyimpangan yang terjadi. Maraknya perjudian, pergaulan yang bebas, para pemain Mobile Legends, serta penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena kegagalan dalam penggunaan teknologi yang maju. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan teknologi dengan sebijak-bijaknya. Teman-teman yang saya hormati, Pancasila merupakan fondasi penting bagi Indonesia. Namun, nilai-nilai Pancasila harus kita taati dengan baik. Kita sebagai bangsa Indonesia harus melakukan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena saya yakin jika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, negara kita akan maju, sukses, makmur, serta aman-aman, serta berjaya dalam masa depan. Oleh karena itu, marilah kita bangkit bergerak bersama Pancasila. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bergerak? Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ada satu pantun. Dengerin ya. Ke rumah Pak Wawan mengambil genteng. Gentengnya dekat Putu. Sekian dari David Ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Anjani. Saya perwakilan dari kelas 9. Di sini saya akan membacakan tentang pidato singkat yang berjudul Bangkit Bersama Pancasila. Alhamdulillahilladzi hadzana li hada wa ma kunna linahtadiya laula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 56 dan 58 Bandung. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat persatuan dan kesatuan, sehingga kita bisa terus menggaungkan semangat nasionalisme. Salawat beserta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga
semakin berganti tahun, maka semakin berat pula ujian dan tantangannya. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan membacakan pidato singkat tentang bangkit bersama Pancasila. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa Pancasila terdiri atas 5 dasar Pancasila. Yang pertama, mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan diakhiri dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada setiap sila-sila tersebut terkandung banyak butir-butir nilai nasionalisme, nilai keteladanan, nilai persatuan, serta nilai-nilai kebaikan demi kemajuan bangsa ini. Perlu teman-teman ingat bahwa poin serta lambang Pancasila yang telah dibuat bukan hanya untuk sekadar pelengkap dokumen berdirinya negara, tetapi poin serta lambang Pancasila kita terapkan pada kehidupan berbangsa dan negara. Dan berdirinya Republik Indonesia makin tercapai. Memang betul teks Pancasila perlu kita hafal dan ingat, tetapi jika sekadar ingat tanpa ada tindakan yang dilakukan, maka sulit untuk negara ini mencapai tujuannya. Karena memang tugas mengamalkan Pancasila berlaku hanya untuk kelompok tertentu, tidak berlaku untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua yang tercatat sebagai warga negara Republik Indonesia. Jika pengamalan Pancasila telah dilakukan dengan baik, maka akan terwujudnya keadilan, persatuan, dan baik warga Indonesia. Tidak ada lagi hukum yang tumpul ke atas, lancip ke bawah. Tidak ada lagi perang antar kelompok, ras, dan suku. Maka dari itu, marilah bersama-sama dalam Pancasila membangkitkan untuk mensejahterakan warga negara Indonesia ini menjadi negara maju dan makmur. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, sekian dari penyampaian teks pidato saya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kata dan perbuatan laku saya kurang mengenakan di hati teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Desya Nurfadilah dari kelas 9D. Di sini saya akan membacakan sebuah pidato yang bertema Bangkit Bersama Pancasila. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, serta kawan-kawanku semuanya. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di SMP Negeri 6 Bandung dengan keadaan dan kondisi yang sehat. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan beberapa hal mengenai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober. Saudara-saudara sebangsa setanah air Indonesia yang kami hormati, kita semua telah membaca sejarah bahwasanya Partai Komunis mengadakan pemberontakan untuk memperadakan negara di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tepatnya pada 30 September 1965. Memang Partai Komunis Indonesia mempunyai tujuan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi komunis. Suatu kepercayaan yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini tentunya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan juga menyimpang dari ajaran agama Islam. Ternyata langkah PKI tersebut sama sekali tidak diizinkan
secantik-cantiknya hancur di tanah air tercinta berkat kesiapan dan kebersatuannya bangsa Indonesia. Bahkan sampai sekarang paham-paham komunis tumbuh di negara Indonesia yang tercinta. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil kawan lawan paku, paku dipukul tempatnya, maafkan salah kata-kataku, namanya juga manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara yang kami hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini. Setelah membaca sejarah bahwasanya Partai Komunis mengadakan pemberontakan untuk memporak-pondakan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tepatnya 30 September 1965. Memang Partai Komunis Indonesia mempunyai tujuan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi komunis, suatu kepercayaan yang tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini tentunya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan juga menyimpang dari ajaran agama yang sama di Indonesia. Pancasila tidak bisa dilepas dalam negara kita karena Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Meskipun hanya 5 poin yang terdapat dalam Pancasila, tetapi mempunyai banyak makna yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Perumusan Pancasila bukanlah hal yang mudah dan hanya dirumuskan secara sembarang saja oleh pahlawan-pahlawan pendahulu kita. Tetapi mempunyai makna yang dalam terkandung Pancasila tersebut. Perumusan Pancasila bukanlah hal yang mudah dan dapat dirumuskan secara sembarangan. Hingga lahirnya ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. 5 Pancasila yang dapat dalam Pancasila seharusnya kita harus terapkan dalam sebangsa dan bernegara. Mengingat Pancasila adalah tujuan negara yang memiliki nilai luhur. Namun bagaimana agar Pancasila di negara kita diterapkan dengan baik? Kita mulai dari ruang lingkup yang sederhana seperti lingkungan sekitar rumah kita, yaitu dengan saling tolong-menolong dengan sesama, bermusyawarah dalam mencegah masalah demi tercapainya mufakat, menjaga kerukunan antar tetangga dan hal-hal positif sederhana lainnya. Lalu bagaimana dengan cara kita selaku siswa di sekolah? Sebagai siswa di sekolah dengan cara rajin belajar, menaati peraturan sekolah, menghormati guru dan disiplin. Selain kami sebutkan di atas, ada banyak yang nilai positif yang dapat kita petik dari Pancasila dan sejarah Hari Kesaktian Pancasila ini. Mari kita terapkan Pancasila, cintai bangsa Indonesia dan budaya Indonesia agar negara Indonesia kita dapat menjadi aman, damai, tentram dan sejahtera. Demikian pidato dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru dan semua peserta didik. Dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila ini, marilah kita tingkatkan persatuan dan pemahaman kita terhadap paham komunis yang terus menyelinap di tengah-tengah masyarakat. Karena apabila kita tidak waspada dalam waktu yang relatif singkat, akan terulang kembali kejadian-kejadian yang serupa pada masa lalu. Hadirin yang saya hormati, di samping itu marilah melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, kita tingkatkan rasa persatuan agar negara kita bertambah baik serta mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan semua peserta murid, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diiringi dengan
hidayah dan ridho Allah, serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angelia Pinalopa dari kelas 8A, saya dipanggil Angel. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato singkat bertema bergerak bersama Pancasila. Teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu Pancasila? Tahu? Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? Ya, Pancasila adalah dasar negara yang didirikan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, tepatnya sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Pancasila sendiri terdapat pada kitab Sanskerta Karana Hutan Tuler. Pancasila berdiri atas dua kata yaitu panca dan sila. Panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar atau prinsip. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, dan kemakmuran. Tujuan dibentuknya dasar negara adalah supaya membentuknya suatu tatanan negara yang adil dan makmur. Pancasila digantikan pegangan dan pandangan hidup oleh rakyat Indonesia. Pancasila yang menentukan seperti apa kita ke depannya. Maka dari itu, selain kita hafal 5 poin-poin Pancasila, kita juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan langkah kita ke depannya, Pancasila juga memiliki hari kesaktian yang diperingati pada tanggal 1 Oktober. Selain hari yang bersejarah, hari kebangkitan yang diperingati pada setiap 1 Oktober, yaitu digunakan untuk pahlawan revolusi yang gugur akibat pemberontakan dan pembantaian dilakukan oleh para PKI dalam peristiwa 30 PKI. Para pahlawan yang berjuang yang menaruhkan nyawanya untuk mempertahankan ideologi bangsa, karena pada saat itu PKI ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi komunikasi. Oleh karena itu, para pahlawan mencoba untuk mempertahankan Pancasila supaya Pancasila tidak dapat digantikan sampai kapanpun. Mengganti dasar negara sama dengan membubarkan NKRI. Kita sebagai para penerus bangsa sudah seharusnya untuk ikut serta dalam mempertahankan Pancasila, bukan dengan cara peperangan atau bukan cara pemberontakan. Cukup dengan kita hafal dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, maka itu kita yuk bersama-sama bangkit dan bergerak bersama Pancasila. Karena Pancasila lah yang menuntut kita untuk lebih kuat dan menentukan masa depan bangsa kita. Sekian pidato saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang diperkenalkan dan perilaku yang kurang diperkenalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 56 Bandung dan Wakil. Yang saya hormati para dewan juri dan teman-teman yang menyaksikan pidato saya. Perkenalkan saya Nabila Adriani, perwakilan dari kelas 8B SMPN 56 Bandung, akan membawakan pidato yang berjudul Bangkit Bersama Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila
Pancasila sebagai landasan ideologis negara Indonesia adalah pijakan bagi kita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi yang digali oleh sang putra fajar Insinyur Soekarno. Bung Karno telah mampu membongkar pertiwi Nusantara dan isinya. Untuk menemukan nilai-nilai hakiki bangsa itu telah terumuskan menjadi 5 dasar dengan sebutan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila terkandung 36 butir nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, penuntun dalam menjalin hubungan sesama dan sebagai pandangan hidup menunaikan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, dan di dalam sejarah perjuangan bangsa yang telah banyak menumpahkan darah dan pengorbanan, jiwa raga dan perjuangan bangsa, masih kita ingat betapa banyak gangguan terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk tekanan, intimidasi, penjajahan, bahkan pengkhianatan yang terjadi setelah kemerdekaan yang telah kita capai. Apa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang telah lebih kita kenal sebagai pemberontakan G30 SPKI benar-benar melukai hati bangsa kita. Isu fitnah Dewan Jenderal yang berencana mengkudeta pemerintahan Republik Indonesia yang sah begitu gencarnya dihembuskan gembok-gembok PKI. Puncaknya mereka bantai jenderal dan perwira angkatan darat dengan sadis dan kejam. Namun diam-diam, bagaimana saktinya Pancasila, bagaimana ketangguhan bangsa kita dalam menumpas pemberontakan tersebut patut kita acungi jempol, patut kita apresiasi dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Wahai generasi muda, ayo kita bangkit. Mari kita bangkit bergerak bersama Pancasila. Mari kita isi kemerdekaan yang diperoleh bangsa dan pengorbanan darah dan harta. Mari kita hargai para pahlawan kita dengan hal-hal positif yang bisa kita torehkan untuk semakin mendepankan bangsa agar sejajar dengan bangsa lainnya di dunia. Kesaktian Pancasila yang telah kita peringati, kita jadikan momen untuk membangkitkan diri kita sebagai generasi muda. Bangkit dari keterpurukan bersama Pancasila, menjadikan kita sebagai jaksa Nusa Pancasila yang bertegak kuat menunjukkan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Akhir kata, jika ditanya bagaimana caraku mencintai Indonesia, maka lihatlah cara Indonesia mencintaiku. Indonesia berikanku kesempatan untuk hidup dan bertumbuh. Indonesia berikanku kesempatan untuk bermain dan belajar. Bagi Indonesia itu hal yang sederhana, dan aku pun mencintai Indonesia dengan cara sederhana. Aku, kamu, kita, anak Indonesia, masa depan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutup limun kana plastik menilaun kira tarik lagi deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
Presiden pertama Indonesia pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Perkataan ini menyatakan bahwa pemuda adalah harapan dan tulang punggung negara di masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, janganlah kita mengandalkan orang lain. Janganlah kita duduk termenung. Mari kita sing-singkan lengan baju. Mari kita berjuang bersama-sama sesuai minat dan bakat. Karena baik buruknya negara tergantung pada generasi mudanya. Di era 5.0 ini banyak tantangan yang kita hadapi, di mana semuanya sudah serba era digital yang terpaku pada internet dan media sosial. Banyak orang yang menyalahgunakan akses bebas di media sosial ataupun internet. Banyak yang memposting apapun itu, menyebarkan kebencian dan membuat konten yang tidak sepantasnya, yang mana tontonan menjadi tuntunan, malah tuntunan menjadi tontonan. Sebagai generasi muda, mari kita filter apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita bikin. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk memajukan negeri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang sekali lagi buat saya dari Kelas 8C. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu yang di dalamnya hari kesaktian Pancasila memiliki makna yang luhur dan mendalam bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Saksinya Pancasila terletak pada bagaimana masyarakat Indonesia menjadikan nilai-nilai luhur identitas bangsa Indonesia, yakni gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila sebagai petunjuk dan tujuan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan sejak kelahirannya sampai hari ini Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah situasi dan kondisi kedaulatan Indonesia berdasarkan pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Seperti yang kita ketahui, saat tanggal 1 Oktober kita baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila di tengah upaya menggalang kekuatan untuk bangkit dan pulih dalam menghadapi situasi pandemi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, situasi pandemi tersebut telah menunjukkan dengan lebih jelas sejumlah tantangan yang harus kita tangani untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu dari tantangan tersebut adalah ketimpangan geografis dan sosiologis yang menyebabkan tidak semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan dalam situasi pandemi.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. Selama ini upaya yang kita lakukan lebih berfokus pada hasil akhir dan mengesampingkan integrasi sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut, inilah waktunya kita merancang keseimbangan baru yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dengan memprioritaskan konservasi alam. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat, sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya, dan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Hadirin sekalian, berikut hal yang bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan jangan lupa untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tanggal 1 Oktober atau biasa kita kenal dengan Hari Kesaktian Pancasila, hari setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September atau yang lebih dikenal sebagai G30S PKI. Pengorbanan para pahlawan harus kita hargai dan keberanian para pahlawan haruslah kita teladani. Kita sebagai generasi penerus seharusnya mencontoh sikap para pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Tugas kita saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dengan menambah kehidupan sehari-hari, seperti tidak membeda-bedakan yang mampu dan kurang mampu dan tidak bertindak rasis. Dan juga kita tidak harus melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, seperti mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Melalui Hari Kesaktian Pancasila, kita berharap agar bangsa kita menjadi bangsa yang berguna bagi bangsa dan negara, agar terwujud generasi muda Indonesia yang berkualitas dan rela berkorban. Maka dari itu, mari kita bangkit bergerak bersama Pancasila. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua. Bagaimana pada tahun ini Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Penting untuk terus merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah kehidupan bangsa. Untuk itu, di atas 5 dasar Pancasila, mari kita terus bergerak serentak mewujudkan merdeka dan merdeka berbudaya, membawa Indonesia melompat ke masa depan yang cerah. Sekian dari saya. Maaf jika
sini saya akan berpidato tentang bangkit bergerak bersama Pancasila. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu guru, serta teman-teman semua. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pancasila menjadi sumber petunjuk untuk menuju kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pancasila menjadi sekumpulan nilai yang terangkai, sistematis, dan difusikan sebagai acuan dasar untuk berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Sebagai dasar negara, disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah disebutkan kelima silanya. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila menjadi sumber dari sumber segala hukum. Pancasila juga dinilai sebagai ideologi negara terbuka. Maka Pancasila setidaknya memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Nilai-nilai dasar dalam ideologi ini mengakar dan hidup di dalam masyarakat dengan sebenar-benarnya, memberi harapan mengenai masyarakat dengan lebih baik, meyakini ideologi tersebut luas dan memungkinkan dilakukan pengembangan pemikiran. Kita juga harus belajar lebih giat, jujur, dan disiplin. Karena dengan sikap itu kita bisa membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri acara ini, Ibu dan Bapak guru yang saya hormati dan teman-teman saya semuanya, perkenalkan, nama saya Tania Pratiwi dari kelas 8I. Saya akan berpidato tentang bangkit bersama Pancasila. Kita mengenal Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan ideologis negara kita. Kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama. Tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Di masa pandemi seperti sekarang, terasa sulit membayangkan sisi positif dari bencana yang melanda. Karena pandemi ini, kita secara bersama-sama mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pembelajaran. Para tenaga medis mempertaruhkan nyawanya setiap harinya untuk menyelamatkan pasien COVID. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil yang mengorbankan keuntungan atau labanya agar karyawannya tidak perlu di PHK, walaupun pelanggannya berkurang. Para siswa-siswi harus belajar secara daring. Selama daring, para siswa harus menggunakan gadget, internet, dan jaringan yang memadai. Belum tentu semua siswa memiliki itu semua, seperti siswa yang tinggal di pelosok atau daerah terpencil. Sulit untuk mendapatkan jaringan yang memadai. Karena itu, banyak guru yang mendatangi rumah pelajar di daerah-daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Sudah terlihat jelas bahwa sila-sila Pancasila telah menyala di hati masyarakat Indonesia. Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah semua kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan masyarakat. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan panggilan hatinya. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
kita harus merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada diri kita. Karena itu merupakan awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita dan langkah-langkah kita ke depannya. Untuk itu, di atas 5 dasar Pancasila, mari kita terus bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar dan merdeka berbudaya, membawa Indonesia ke masa depan. Pidato ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tengah upaya menggalang kekuatan untuk bangkit dan pulih. Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di dan kondisi Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Situasi pandemi ini telah menunjukkan dengan lebih jelas sejumlah tantangan yang harus kita tangani. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, mari membangun Indonesia yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terus bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar dan merdeka berbudaya, membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah dan tidak sesuai ekspektasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, terima kasih bagi juri, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat ya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Medina Alfia Fadila dari kelas 7B akan menyampaikan pidato bertema Bangkit Bersama Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tahunnya di tanggal 1 Oktober setiap tahun 1960. Hari Kesaktian Pancasila pertama kali diperingati masyarakat Indonesia sejak masa hanya semata-mata mengenang peristiwa bersejarah bagi Indonesia, namun juga memperingati pengorbanan perwira TNI dalam mempertahankan keutuhan dalam ideologi NKRI. Dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat Indonesia biasanya memperingati dengan upacara bendera di setiap instansi. Dalam upacara tersebut, tentunya pengguna upacara membutuhkan sebuah Ahmad Haryanto, Maijen S. Parman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoto, dan Letu Pierre Atedenian. Ketujuh anggota TNI AD tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok PKI yang dituduh jenazahnya dimasukkan ke yang saat ini dikenal sebagai lubang buaya. Pada tahun 1967, Soeharto yang pada saat itu merupakan presiden tetapkan Hari Kesaktian Pancasila sebagai peringatan yang harus diikuti oleh masyarakat. Itulah beberapa pesan yang saya sampaikan. Tentu di dalamnya belum sempurna, sehingga saya minta maaf bila ada kalimat yang tidak sesuai. Semoga atas pidato yang saya sampaikan terdapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang telah memberikan segala nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Marilah kita tingkatkan persatuan dan kesatuan serta pemahaman kita terdapat paham komunis yang terus menyelinap di teman-teman masyarakat. Karena apabila tidak dalam waktu yang relatif singkat akan terulang kembali kejadian-kejadian yang serupa pada masa lalu. Hadirin yang saya hormati,
samping itu, marilah melalui peringatan Hari Kesatuan Pancasila ini, kita tingkatkan rasa persatuan agar negara kita bertambah hari bertambah baik, serta mendapatkan barokah dari Allah SWT. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan diiringi dengan hidayah dan ridho Allah, serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hatinya manis dan tersenyum. Para hadirin yang saya hormati, karena kalau dicintai takutnya nanti sakit hati ya. Di pagi yang cerah ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi bila sudah kenal boleh disayang ya. Nama saya Aisyah Cantik Tias Kirana. Saya adalah perwakilan diri dari kelas 7D. Di pagi ini saya akan membawakan pidato yang bertemakan Bangkit Bersama Pancasila. Pancasila sudah menjadi dasar negara Republik Indonesia sejak dahulu kala. Banyak ahli mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila lahir dari orang pribumi itu sendiri. Mengapa demikian? Karena orang pribumi Indonesia sudah memiliki nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri sebelum Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Patutnya manusia di masa kini, terutama bangsa Indonesia sendiri, bangga akan hal itu, karena Pancasila lah yang membuat Indonesia menjadi negara merdeka. Para pejuang perang zaman dahulu tidak akan bisa memerdekakan bangsa Indonesia bila para pejuang perang tidak memiliki nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri mereka. Meskipun ada saja orang yang mengkhianati bangsa sendiri demi bangsa orang lain, tetapi mayoritas pendukung tetap berpegang pada orang pribumi. Pada masa kini seharusnya kita bisa lebih menjunjung tinggi nilai Pancasila, karena kita tinggal menikmati kemerdekaan ini. Tetapi sayangnya di masa kini kita bukan melawan para penjajah, melainkan kita melawan bangsa kita sendiri. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ini disebabkan adanya war antara bangsa Indonesia antara satu sama lain. Itu disebabkan karena penghinaan antar suku, budaya maupun agama. Di sini kita bisa melihat kurangnya nilai-nilai Pancasila yang diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu untuk meningkatkan nilai Pancasila tersebut agar bangsa Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Mari kita buat Indonesia maju bersama Pancasila dan Indonesia yang damai bersama Bhinneka Tunggal Ika. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan itulah Rizky Febian dan kesempurnaan adalah milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad. Semoga tersampaikan kepada kita selaku umatnya. Amin. Peringatan Hari Kesatuan Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa akan datang. Selama ini upaya kita lakukan lebih berfokus pada hasil akhir dan mengesampingkan integrasi sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Menyadari hal tersebut, inilah waktunya kita merancang keseimbangan baru yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan konservasi alam. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Selanjutnya, kemerdekaan dalam pelajaran, berkarya, kemerdekaan dalam budaya akan melahirkan
generasi pelajar Pancasila, yaitu sesosok pelajar sepanjang hayat yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur 3 hari, siang hari, pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta seluruh staf SMPN 56 dan 58 Bandung dan kakak kelas beserta teman-teman yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berada pada acara jeda PTS yang berisi kegiatan Bandung Masagi kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya Zakia Dita Nabila dari kelas 7F akan menyampaikan pidato yang bertemakan bangkit bergerak bersama Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, situasi pandemi karena adanya wabah COVID-19 ini membawakan dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia ini. Pertumbuhan ekonomi terhambat, dunia industri banyak yang menghentikan produksinya, banyaknya pengangguran akibat PHK, dan dunia pendidikan pun ikut terkena dampak dari pandemi ini. Contohnya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dalam waktu yang cukup lama. Alhamdulillah saat ini kita tengah menggalang kekuatan untuk bangkit dan pulih, menciptakan kegiatan belajar mengajar yang maksimal. Dalam hal ini Pancasila berperan penting sebagai titik berangkat sekaligus tujuan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Kebangkitan dan kemajuan bangsa Indonesia kini ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak yang sebagian besar adalah para pelajar untuk mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan terobosan kurikulum Merdeka ini yang sedang diterapkan di sekolah-sekolah yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, termasuk proyek penguatan pelajar Pancasila, anak-anak Indonesia didorong menjadi pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, dan kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi Pancasila. Pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, saktinya Pancasila ini terletak pada bagaimana kita menjadikan nilai-nilai yang ada di dalamnya menjadi petunjuk dan tujuan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Marilah kita bersatu padu, bergotong royong untuk membuat satuan pendidikan dan ruang-ruang kebudayaan yang aman dan nyaman, dan juga mengedepankan nilai-nilai toleransi serta bebas dari kekerasan. Dengan semangat yang tinggi kita pasti bisa bergerak bangkit bersama Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bersama Pancasila demi mewujudkan
dan tujuan bangsa ini. Pada zaman yang serba teknologi ini membuat orang-orang pada generasi sekarang menjadi sangat sulit untuk mengamalkan Pancasila. Maka dari itu, saya di sini untuk mengajak orang-orang supaya dapat mengamalkan Pancasila. Apa yang terjadi jika kita menyepelekan Pancasila? Indonesia akan hancur atau kacau. Tidak akan ada yang namanya hidup rukun, persatuan, dan kesatuan. Jika kita tidak saling bekerja sama, negara ini akan mudah sekali dijajah. Sangat seram jika membayangkan negara Indonesia ini kembali dijajah. Jika berbicara tentang Pancasila, Pancasila memiliki dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca memiliki arti 5 dan sila memiliki arti prinsip. Pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila dan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian dikarenakan ada suatu kejadian dalam gerakan 30 September. Demi mewujudkan cita-cita bangsa, kita harus mengamalkan sila Pancasila. Maka teruslah berusaha demi negara ini. Satu kegagalan berarti satu jalan menuju kesuksesan. Tidak ada yang namanya kata berhenti dalam berusaha. Kalau kata uang lanjut, akan dapat kejutan dan kebahagiaan menunggu kamu di masa depan. Ayo bangkit bersama Pancasila demi mimpi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan pidato yang saya buat. Semoga kedepannya bangsa Indonesia lebih maju. Sekian dari saya, Tian Ayati dari PCMG menutup pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendiri, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabiin, tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Salsabil Ayubi, perwakilan dari kelas 7H. Di sini saya ingin berpidato bangkit bersama Pancasila. Jadi mohon simak ya. Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan nilai Pancasila, untuk menyatukan cita-cita dan mata kita ke depan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan baik kata atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi akan membawakan pidato bertemakan bangkit bersama Pancasila. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, tiada terasa hari-hari begitu cepat berganti. Kita kembali mendapat kesempatan untuk singgah di momentum yang spesial. Ya, 1 Juni adalah momentum bersejarah bagi bangsa ini karena merupakan hari peringatan lahirnya Pancasila. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno sempat menyampaikan pidato tentang usulan dasar negara yang pada akhirnya menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Bila kita berbicara tentang siapa-siapa saja yang hafal dengan kelima sila Pancasila, maka sungguh ada ratusan juta orang Indonesia yang hafal dan mampu mengucapkannya dengan lantang. Tapi ketika kita berbicara apakah semua masyarakat Indonesia sudah mampu memaknai dan mengamalkan setiap butir nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka untuk menjawab dia rasanya cukup sulit. Bukan tanpa alasan
Bila kita saksikan di media sosial, media televisi maupun media cetak, masih banyak fenomena dan penyimpangan sosial yang mengarah kepada pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut barangkali terlihat sepele dan masih bisa diatasi. Namun, tanpa kita sadari, makin bertambahnya kenakalan remaja dan perbuatan menyimpang di Indonesia adalah wujud dari kurang seriusnya bangsa ini dalam memaknai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ada banyak cara untuk memaknai peringatan hari lahirnya Pancasila. Pertama, mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyikapi setiap permasalahan dengan bijaksana dan meningkatkan semangat gotong royong. Keempat, bangga dengan budaya, adat istiadat, bahasa, dan keanekaragaman daerah sendiri. Pancasila memang lahir dan diperingati pada tanggal 1 Juni. Tapi bagi kita, mengamalkan nilai-nilainya adalah setiap hari, kapanpun dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita bangkit bersama Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu besar kita dapat berkumpul di lapangan sekolah dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan pertolongan di akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jessica Kania Dewi dari kelas 7J akan berpidato tentang bangkit bersama Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni merupakan momen yang bersejarah sebab kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Apakah teman-teman masih ingat bagaimana mulanya? Ya, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno menyampaikan pidato tentang usulan dasar negara yang pada akhirnya menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Akan tetapi, bagaimana cara kita untuk memaknai hari lahir Pancasila? Apakah cukup dengan menghafal kelima silanya? Bila begitu, ada ratusan juta penduduk Indonesia yang mampu menghafalkan sila dan mengucapkan dengan lantang. Apakah sudah bisa mengamalkan sila tersebut dalam kehidupan? Kelima, sila tersebut dengan baik dalam kehidupan. Dan hal ini bisa dibuktikan dengan adanya perilaku penyimpangan yang banyak kita dengar di media sosial. Misalnya, perilaku siswa yang kurang beradab kepada guru, perilaku yang kurang alas pada anak, siswa yang bandel, tawuran, perpecahan antar suku, ras, agama, dan semacamnya. Maka dari itu, peringatan lahir Pancasila ini semoga bisa membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan pengembangan sila-sila Pancasila. Marilah kita bangkitkan kembali sila-sila Pancasila. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia, ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk menanamkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila. Sesama manusia, hendaklah kita dapat saling membantu, bergotong royong, dan mengasihi, bukannya saling berpecah belah dan melakukan penyimpangan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan dalam rangka bangkit bersama Pancasila. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada acara hari ini, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, berbeda selalu hadir di antara kita semua. Berbeda yang kita
lihat dan yang tidak bisa kita lihat selalu menjadi suatu hal yang mengganggu dari persaudaraan kita semua berbeda agama, suku, ras, budaya. Hal yang mengganggu dari persaudaraan kita semua berbeda agama, suku, warna kulit, bangsa, dan lainnya sebagainya seringkali menjadikan jarak karena banyak perbedaan di antara kita. Namun hadirnya Pancasila membuat kita semua menjadi satu berbangsa dan Indonesia yang satu. Nilai yang terkandung dalam sila pertama menunjukkan pada kegiatan yang dan dianut pada masing-masing dari kita itu berbeda, namun kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa. Maka dari itu kita bersatu saling toleransi dalam keyakinan. Selanjutnya sila kedua yang mengandungkan kemanusiaan, kemudian sila ketiga tentang kesatuan. Seperti yang disebutkan tadi bahwa kerukunan perbedaan dari Sabang sampai Merauke adalah Indonesia yang satu dan utuh. Jadilah Indonesia yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Sila keempat kelangkatan yang dipimpin dalam permusyawaratan adalah rakyat Indonesia yang dipimpin dalam kebijaksanaan musyawarah sehingga membentuk hasil musyawarah yang adil bijaksana untuk menyatukan Indonesia sejahtera. Saya adalah sila kelima tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, melalui tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera melalui banyaknya perbedaan berbentuk toleransi. Untuk itu, marilah kita sama-sama menggapai Pancasila sebagai dasar negara, juga sebagai berjuang hidup negara agar bisa menggapai kesejahteraan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, bila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan beri saran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua dari kelas 7, 8, 9 walaupun nanti tadi kelas 8 Ibu tidak maaf tidak mengikuti karena ada keperluan. Jadi tadi lihat dari kelas 7 dan kelas 9 di kelas 8 juga ini sudah dilihat dari mainnya bagus-bagus ya. Tinggal nanti ditingkatkan lagi ketika membaca pidato itu ekspresinya, kemudian intonasinya dan metodenya juga harus lebih diperhatikan, karena dalam berpidato itu kan kalian sudah belajar ya, apalagi yang kelas 9, kelas 9 baru saja sudah membahas tentang materi pidato, jadi harus diperhatikan lagi. Selebihnya untuk keseluruhan alhamdulillah semua bagus. Ya kan tulis? Silakan untuk Bapak dan Ibu.